Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Penyelidikan terkait kasus korupsi mega skandal EKTP rupanya berlanjut, teman-teman. Ini Bu Puan Maharani dijadwalkan akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena Ibu Puan Maharani memang adalah salah satu pejabat yang dulu disebut-sebut, teman-teman, menerima aliran dana dari EKTP. Bahkan, teman-teman, di pengadilan Setia Novanto pernah bersaksi bahwa sejumlah nama dari PDIP menerima ini aliran uang haram hasil korupsi mega skandal EKTP. Di sini ada Ibu Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI Republik Indonesia. Ada Mas Pramono, ini Bang Pramono kalau mungkin sekarang disapanya, karena sudah memenangi pemilu pilkada DKI dan bakal dilantik menjadi Gubernur DKI. Ada Pak Ganjar, ya, Ganjar Pranowo, dulu pernah hampir, teman-teman, menjadi presiden walaupun dikalahkan oleh Pak Prabowo. Ada Pak Yasona Lawli yang juga dulu menjabat sebagai Menkumham. Ini 4 kandidat, teman-teman, bukan 4 kandidat, 4 pejabat tinggi PDIP sekaligus dibidik oleh KPK karena diduga terlibat kasus EKTP. Nah, teman-teman, permasalahannya di sini, apakah KPK ini berani untuk membekuk petinggi-petinggi PDIP? Karena kita tahu selama 10 tahun ke belakang KPK itu nggak ada apa-apanya. KPK bahkan tidak bisa, teman-teman, memanggil Ibu Puan Maharani, memanggil Mas Pramono untuk dimintai keterangannya. Dan KPK ya kaclep begitu saja. Tapi rupa-rupanya di tangan dingin Pak Prabowo, KPK mulai tunjukkan taringnya, mulai mengaum dengan keras. Dan saya rasa pemanggilan Ibu Puan Maharani, Mas Pramono Anum, Bapak Ganjar Pranowo, Yasona Lawli akan segera dilakukan minggu ini. Kita tentu bakal tunggu, teman-teman, tanggal mainnya. Ini memang sudah ditentukan oleh KPK. Dan kalau misalnya KPK tidak berani, maka siap-siap saja KPK bakal digeruduk oleh rakyat Indonesia, oleh netizen Indonesia yang memang sudah kecewa dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pejabat negara, pejabat tinggi negara. Contohnya saja, teman-teman, ini RUU perampasan aset. Miris memang. Sudah berapa puluh tahun sih RUU perampasan aset. Dari mulai ini gagasannya di Pak SBY. Dulu Pak SBY pengen ada sebuah undang-undang yang bisa mengembalikan harta kekayaan bangsa dan juga rakyat Indonesia ini, tapi rupanya kandas. Terus, teman-teman, di follow up oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sampai terang-terangan mendatangi DPR. Ini beletnya sudah selesai, tolong segera diteliti dan juga disahkan menjadi undang-undang. Tapi alasannya apa? Alasannya ini banyak sekali. Dulu DPR beralasan beletnya belum datang, presidennya lagi keluar negeri, ya, lagi kunjungan kerja. Setelah semuanya selesai, ini saya ingat nih videonya, teman-teman. Waktunya masih Puan Maharani sekali. Kita dengar dulu. Nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali, dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Nah, teman-teman, barusan kita tampilkan sedikit video terkait komentar Ibu Puan Maharani, yang mana Ibu Puan Maharani dengan, mohon maaf, ringan, simple, teman-teman, tanpa ada beban menyebut, kami tidak punya cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal dirinya ada di DPR selama 10 tahun dan bahkan memimpin DPR RI, teman-teman, 5 tahun ke belakang. Dan juga sekarang juga memimpin DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Apakah RUU perampasan aset ini akan selesai? Saya pesimis RUU perampasan aset ini bakal selesai kalau misalnya ini DPR yang masih dikuasai oleh kelompok-kelompoknya. Nah, teman-teman, untuk mendukung komentar saya, statement saya, kita juga mau tampilkan ini video yang membahas terkait korupsi EKTP dan bagaimana cara penanganannya terkait kasus korupsi EKTP. Yuk, teman-teman, kita simak lagi video selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik menyusul telah ditangkapnya buronan Paulus Thanos alias Sian Pochin PT di Singapura. Diketahui sejumlah pihak disebut ikut menerima uang pelicin dalam proyek EKTP, termasuk 3 politisi PDIP,
masing-masing Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung, ketiganya diduga terlibat saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Siapapun, mau anak ketua partai, ketua DPR, atau ketua MPR, kalau memang terlibat, harus diproses hukum. Apalagi fakta itu sudah terungkap di persidangan, ujar pakar hukum pidana Universitas Bung Karno UBK. Nah, Hudi ini Yusuf nih saat benar. dihubungi oleh inilah.com, Sabtu 25 Januari Mau tahun anggota 2025. dewan, mau Hudi mendesak anak KPK mantan segera presiden, menuntaskan kasus kalau ini. misal Ia memang melakukan memperingatkan, korupsi, ya jangan Pak sampai KPK terjadi presiden tolonglah. buruk di mana pihak yang Tolonglah dekat Pak, dengan kekuasaan minimal periksa justru tidak dulu, diproses panggil hukum. dulu Siapapun ke yang terlibat, KPK. baik anggota dewan maupun pejabat partai, harus diproses. Kalau kasus ini terus didiamkan, maka citra KPK sebagai lembaga penegak hukum akan rusak. Kita tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, Nah, tegasnya. Lebih lanjut, Hudi pengkhianatan mengkritik kepada keras negara, KPK teman-teman. jika terus mendiamkan kasus ini, apalagi setelah tertangkapnya buronan kasus EKTP, Paulus Thanos, di Singapura. Jika KPK tidak memproses koruptor, itu bukan hanya jahat, tapi juga pengkhianatan kepada rakyat. Ini kejahatan yang bertumpuk-tumpuk, tambahnya. Dalam persidangan kasus korupsi EKTP sebelumnya, pada Kamis 22 Itu uang Maret rakyat tahun loh, teman-teman. 2018, Itu uang terdakwa uang mantan kita Ketua yang DPR, dibayar. Setia Novanto, Pajak-pajak kita mengungkapkan bahwa ia dikorupsi. mendengar ada uang yang diserahkan Bagi-bagi, kepada ya. Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing sebesar $500.000 atau sekitar 6,8 miliar rupiah. Setia Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made, Oka Masagung, dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah. Saat itu, Tuh. Puan Maharani menjabat Udah sebagai Made ketua Oka, fraksi PDIP di DPR. sudah sedangkan Setia Pramono Novanto, Anung sekarang adalah ditambah anggota Paulus DPR. Thanos. Ini Bu Puan Maharani, buktinya ketua udah fraksi lengkap, PDIP, teman-teman. dan Pramono adalah Ayolah $500.000 KPK, ayo KPK. AS. Itu keterangan Made Oka, ujar Setia Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Sementara itu, mantan anggota DPR, M. Nazarudin, dalam persidangan lainnya menyebutkan bahwa ia pernah melihat Ganjar Pranowo, Ganjar Jafar Hafsah, dan di Cairuman depan Harahap kamera menerima menolak uang di terkait proyek belakang. EKTP. Namun, Ganjar Ganjar. disebut sempat menolak. Saudara menyebutkan, ada beberapa orang melihat langsung menerima uang seperti Pak Ganjar. Saya membaca putusan terdahulu, keterangan saksi memang Pak Ganjar awal menolak, tanya Jaksa KPK Abdul Basir kepada Nazarudin dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek EKTP dengan terdakwa Setia Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 19 Februari tahun 2018. Ya, karena waktu itu semua wakil ketua dikasih $100.000 dan Pak Oh Ganjar my nggak God. mau, ujar Nazarudin. Pak Ganjar Dikasih minta berapa? 100.000 nggak Tanya jaksa mau. kembali. US Mintanya 500.000, jawab 500.000. Nazarudin. Setelah itu, Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya Ini menerima dari 16.500.000. Nazarudin ya, teman-teman. Ia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima Ganjar. Buronan kasus korupsi pengadaan KTPL, Paulus Thanos, alias Yen Pochin, ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau CPIB di Singapura pada 17 Januari tahun 2025. Saat ini, Paulus Thanos ditahan di Changi Prison setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan tersebut merupakan bagian dari mekanisme perjanjian ekstradisi RI Singapura. Pihak KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Kejaksaan Agung telah memulai proses pemenuhan dokumen untuk memulangkan Thanos ke Indonesia. Pada 13 Agustus tahun 2019, KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi EKTP, yakni Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra Paulus Thanos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI PNRI, Isnu Edi Wijaya, anggota DPR Itu RI periode besar loh, teman-teman. 2,3 triliun di tahun Miriam S. Haryani, 2000 dan mantan berapa? Ketua Tim 2002 Teknis Teknologi di era Informasi Penerapan KTP Pak Elektronik SBY Husni ya, Fahmi. teman-teman. Kasus ini 13 tahun yang diduga lalu, merugikan 2013 negara itu hingga nominal sangat 2,3 besar. triliun rupiah. Nama Paulus Thanos sempat melarikan diri ke luar negeri dengan mengganti nama dan menggunakan paspor negara lain sebelum akhirnya tertangkap. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait keterlibatan sejumlah nama besar. Publik menunggu langkah tegas KPK untuk membuktikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa memandang jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Nah, ini 3 Komisi politisi Pemberantasan PDIP. Korupsi KPK diminta menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik menyusul telah ditangkapnya buronan Paulus Thanos alias Yen Pochin PT di Singapura. Diketahui sejumlah pihak disebut ikut menerima uang pelicin dalam proyek EKTP, termasuk 3 politisi PDIP, masing-masing Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Ketiganya diduga terlibat saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, teman-teman, barusan kita juga telah mendengarkan rincian informasi dari salah satu pengamat, teman-teman, ya,
terkait kasus EKTP. Ini bukti-bukti di pengadilan sudah sangat jelas. Ada Setia Novanto, ada Nazarudin, bahkan ada yang bersaksi di depan pengadilan teman-teman bahwa pernah melihat secara langsung Pak Ganjar Pranowo menerima uang dari para koruptor. Ini lucunya teman-teman, saat itu Pak Ganjar menolak. Ya memang menolak karena nominalnya terlalu sedikit. Pak Ganjar menolak nominal yang hanya 100.000. Mintanya berapa kata Pak Hakim? 500.000. Baru setelah 500.000 ya diterima. Nah teman-teman, gimana pendapat teman-teman terkait hal ini? Apakah benar ini aliran-aliran dana ini mengalir kepada para petinggi PDIP? Sebut saja ada 3 nama di sini, ada Ibu Puan Maharani, Pramono Anung, Ganjar Pranowo yang telah disebut-sebut di pengadilan oleh Setia Novanto, oleh Nazarudin menerima korupsi EKTP sebanyak 500.000 US dollar. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video bahasa dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menariknya seperti ini di Kajian Online. Kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.